Kenapa? Mereka menyebar ke dua tempat yang enak banget. Rumah di pinggiran Gergopol juga cekungan. Tepat di luar area dari Ruins. Iya, ini mau nggak mau mereka harus bergerak dengan sangat cepat. Bigetron sudah mendapatkan tempat untuk di dalam zona sementara ini. Cukup dekat dengan mereka ada Dunia Games, di mana Ikyar sudah mulai membuka posisinya ke arah high ground sana. Mendekat ke arah Bigetron, belum ada tanda-tanda zoning out dari Bigetron sementara ini. Dan Ikyar langsung mengamankan sebuah daerah. Ini mungkin bakal jadi informasi kalau misalkan daerah ini bisa dimainkan oleh tim DG. Dia kok ngepron, itu nggak ketahuan oleh BTR. Mobil dia diparkir cukup jauh, BTR nggak denger tuh suara posisi mobilnya. Tapi kelihatan dari belakang, tadi ada satu tim lagi di belakangnya Ikyar. Tapi ternyata Fake bakal pecah di bagian Gergopol terlebih dahulu. Kali ini Morph datang untuk melawan tim Genesis Dogma di bagian tengah dari pegunungan Gergopol. Karena Aura ada di bagian lain lagi, otomatis mereka tidak akan mengganggu pertempuran antara Morph dan juga Genesis Dogma. Iya, terlihat dari Morph juga bakal coba menemukan target dengan granat melontarkan. Tapi sejauh ini Fajar dan kawan-kawan belum sampai menumbangkan pemain dari GD. GD pun dengan sigap kembali melontarkan utility dan lihat dari seorang Nichil sangat waspada dengan flank yang ingin dilakukan oleh seorang Fajar. Ya, Frenzy. Betul, dijaga banget kali ini. Ada kokangan granat yang di-cancel sepertinya sama seorang Frenzy. Karena tiba-tiba tergelincir Nichil. Untung tidak sampai ke bawah, karena kalau ke bawah gue yakin itu bakal menerima damage yang begitu cepat. Tapi kali ini bakal dikejar. Ada Frenzy yang di-take down juga oleh seorang Nichil. Sebuah control area yang cukup bagus, tapi trade talk terjadi antara GD versus Morph kali ini. Dipulangkan ke arah lobby dan harusnya masih bisa diselamatkan. Sedikit menurunkan tempo karena GD terknockdown dua anggota mereka. Masih bertempur juga, coba kali dari Rocky pun nge-push ke depan dengan UMP-nya, headshot connect, kena lagi, tapi dia yang tertumbangkan dengan peluru yang begitu akurat dari lawannya. Dan dari GD tampaknya memiliki keunggulan kali ini, tinggal satu player terakhir dari Team Morph yang perlu ditumbangkan, terus di pressure dan itu dia end dari Team Morph di game Susah kali ini. sih, ngontrolnya susah banget karena tadi daerah yang dikuasain sama GD mereka nge-split loh. Mereka nge-split karena 4 titik yang berbeda itu yang ngebuat Morph kelimpungan. Karena Morph yang bakal dipaksa untuk datang dari bagian bawah ke bagian atas. Tapi dari Aura tertahan di bagian sisi lain dari pegunungan ini akan menghadapi alter ego yang semakin mendekat. Tapi bakal ada tapping, oh bukan tapping tapi tembakan sniper dari seorang Resesi. Granat terus lontarkan juga dan tampaknya kita bakal lihat kali ini juga dari seorang Jason terkena splash yang begitu sakit. Membuatnya cukup low dan harus menarik mundur untuk reset terlebih dahulu. Mercy melemparkan granat juga menuju ke arah tim alter ego. Tapi granat lontarkan tampaknya menjadi kembang api tepat di depan muka alter ego. Ya, dan AE kayaknya ke distract karena tiba-tiba ada tim yang rotasi di bawah mereka. Ada NFT yang sedikit mengganggu pertempuran antara alter ego dan juga tim Aura. Di mana Bigetron juga sudah memberikan beberapa tapping fire mereka. Namun granat sudah berhasil menuju ke arah pemain dari RRQ. Dua pemain RRQ tumbang karena mereka bertempur dengan HFX. Kali ini setup sudah dilakukan dan harusnya satu bisa diselamatkan di bagian broken wall kali ini. Dan Voldemort terjatuh di bagian pegunungan Gergopol. Tapi kita bakal berfokus ke arah HFX yang sedang mengambil satu persatu pemain dari RRQ. Iya, ini RRQ dijepit habis oleh tim HFX. Mereka pun tahu gimana cara mematikan pergerakan dari seorang Asa. Tapi Asa mendapatkan satu knock yang begitu berharga. Tapi lihat ditempel langsung granat lontarkan. Dan Asa gak banyak ruang gerak yang dimiliki kali ini. Tembakan lontarkan juga oleh Voldemort dan juga Asa. Tapi dari seorang Heaven terus nge-pressure. Tapi Asa lagi-lagi dapat korban tambahan. Dan Asa kali ini tertumbangkan hanya misalkan Voldemort. Dan Voldemort pun termakan oleh Blue Zone. And untuk tim RRQ bukan game terbaik bagi dua tim dari grup A. Iya, ada satu pertanyaan di kepala gue. Tadi granatnya berarti masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam, iya. Itu kalau tadi terpantul, harusnya RRQ bisa dipulangkan dengan lebih cepat oleh tim HFX. Iya, tapi ya apa boleh buat, akhirnya dari tim RRQ pun tertumbangkan, tapi juga dengan menarik kaki dari pemain-pemain tim HFX. Lumayan, mincangin pemain HFX, harusnya Heaven tapi masih bisa diselamatkan karena Blue Zone kelima belum bergerak. Sambil melihat pergerakan dari DG yang saat ini mendapat gangguan dari arah 21 Esport, ada Linux yang sudah mulai mendekat. Tiba-tiba Genfos join the fight. Iya, Genfos join the fight dan BTR. Posisi cukup enak, tapi sekarang mereka harus mendekat ke arah bukit yang sudah diisi oleh dua tim puncaknya kali ini. Banyak pun tertumbangkan dan sekarang dari BTR coba untuk menghalau tim-tim di belakang mereka terlebih dahulu. Yes, ada still elimination yang dilakukan oleh 21 tadi di mana knockdown-nya yang mengamankan Genfos yang mendapatkan poin adalah pemain dari 21. Namun posisi dari 21 Esport juga sudah terlihat oleh pemain dari Bigetron saat ini. Mereka belum bergerak, malah tadi DG yang mengambil inisiasi lebih cepat untuk bergerak masuk ke dalam zona. Iya, tapi dari 21 dikunci habis oleh BTR. BTR tahu bahwa ini zonanya bukan kayak zona klasik. Agak lama pergerakannya. Betul. Kita investasi waktu untuk membegal tim-tim yang ingin masuk circle. Yes, atau mungkin mereka udah kepikiran, woi maling elim gua nih, kita harus lock mereka. Tapi pergerakan dari Flykido tidak untuk langsung masuk ke dalam zona, melainkan bergerak secara bertahap. Dan di belakang Flykido juga masih ada tim yang berwarna ungu tadi yang sedang melakukan rotasi juga. Skelet Gaming juga sedang melakukan rotasi. Ternyata di bagian depan sana adalah HFX yang sudah bergerak. Tapi Gremory memberikan tekanan dari bagian high ground kali ini. GPBR tidak membiarkan
pemain dari SK lolos dengan mudah tiba-tiba. Through the smoke yang sukses, bahkan Smith langsung dipulangkan ke arah lobby. Pinky juga menyusul, kembali lagi hilang satu tim ke arah lobby. Iya, tampaknya dari BTR pun enak banget posisinya. Depan mereka masih kosong juga untuk mereka isi. Tinggal setup yang dibutuhkan. BNW dengan 2 player bertahan terus menahan pergerakan tim-tim lainnya. Tidak membiarkan mereka bergerak dengan bebas. Dan sekarang tampaknya dari BTR ingin mendapatkan poin-poin elim tambahan. Betul, sudah mendapatkan 2 elimination. Tapi mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona. Di mana tadi Flakido juga sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona. Mengambil pinggiran dari arah jalan raya. Agak sedikit naik ternyata untuk mengamankan bagian sekitar kaki Gunung Gergopol. Mendekat ke arah NFT, Flakido resiko cukup besar. Iya, tapi lihat sekarang tim-tim sudah menempel di arah kaki dari bukit Gergopol kali ini dan menyulitkan cukup banyak tim. Posisinya yang benar-benar open banget. Drone masih dalam posisi knockout, sedang di-revive juga, berhasil di-revive, dan NFT masih bertahan di pinggiran bukit dengan 4 player mereka. Tapi lihat sekarang dari BNW bakal mengokang bom dari seorang Keymind menuju ke arah lawannya. Akankah dilempar, akankah ditumbuk, dan tampaknya Keymind pun harus menutup angle kembali karena dari tim Onyx Jar mempressure dia dan membuat dia kali ini tumbang dan pulang ke arah lobby. Ya, Onyx masih bisa bertahan, 8 tim tersisa kali ini. Granat bakal dilemparkan dari bagian Alter Ego ke bagian bawah. Mereka masih bisa bertahan, sementara Bigetron sedang ada satu pemain mereka yang terknockdown. Cukup dekat dengan Alter Ego, bakal ada Sombe, tapi ada satu orang yang cukup dekat dengan seorang Zuxi. Terus smoke diberikan dan masih belum bisa mendapatkan satu knock tambahan lagi. Tapi ada satu yang mengintip dari bagian atas, malah Bigetron yang terknockdown. Satu anggota mereka, the last man standing sekali ini, Misery. Oh, masih ada Luxi di bagian belakang. Ternyata 2 orang masih hidup, tapi Misery tumbang. Terkena headshot dari Bonbin. Last man standing kali ini bakal menghadapi 1 lawan 1 through the smoke dari seorang Luxi. Masih belum bisa mendapatkan hitmarknya karena pemain dari Alter Ego. Akan ada jump shoot, diintip manja, turun ke arah bawah, sedikit tergelincir dengan FPP dan rata. Alter Ego setup yang begitu berani, 1v1 dan last man dari Alter Ego lah yang berhasil memenangkan fight tersebut. Ponbit 1 lawan 4 ya? 1 lawan 4. 1 lawan 4? No, dia ngambil sisaan tadi. Kan sudah di follow up juga sama pemain sebelumnya. Iya. Ponbit berhasil menghalau pergerakan dari tim BTR dan menahan mereka di posisi ke-8, 7 tim tersisa tapi 21 player doang yang tersisa di dalam game kali ini, yang berarti cukup banyak tim yang bonyok kondisinya. Ya, ini gue ngerasa ngeliat di wrangle terakhir nggak lo, kayak penutupan map buat hari turnamen. Karena circle 6, 7 tim yang tersisa. Iya. Ini ekstra cepat sih, bro. Ini ekstra cepat sih. Karena memang zonanya ini pas, open field banget. Hitungannya open ya. Iya. Dikarenakan tidak ada compound dan juga nggak banyak tempat berlindung. Betul, gue setuju banget. Giri juga lagi mikir nih gimana cara mereka masuk ke dalam zona. Kiri mereka GPBR loh. Mereka maju dikit, kebuka banget dari bagian kiri. Dan Aura juga mengontrol, tapi GPBR bakal menembak terlebih dahulu satu orang oleh Edvi dan masih bisa di take down ternyata. Wah, trading. Selamat, tapi trading terjadi. 1 tukar 1 di mana Chill ditumbangkan juga oleh pemain dari Genshin Dogma. Dan Rosesi melihat, mendengar teriakan dari bagian atas, backstep. Dan itu dia free shot dari seorang Rosesi. 1 angle begitu beri, bahkan 2 angle begitu beri. Menembak menuju ke arah seorang Daybos. 2 ditumbangkan, sebuah backstep yang sukses dari Rosesi. Iya, tampaknya tebakan dari seorang Pasta. Aura masih bertahan cukup kuat kali ini dengan keempat player mereka. Bahkan dari seorang Rosesi ingin revive ke arah Jason. Ini Aura dengan comeback roster mereka, gue rasa permainan luar biasa banget di game kali ini. Dan lebih solid gak sih ngeliat line up mereka yang sama seperti di beberapa season lalu? Yap, ini bisa dibilang roster yang memang kuat banget, rapi banget. Dan gue kaget ketika season tersebut, tiba-tiba Rosesi itu nggak lanjut lagi di Aura. Mungkin karena waktu itu loan. Bener-bener pindah. Oh iya. Waktu itu loan kan? Emang Setahu gue loan deh waktu itu dari Oni kan? Enggak. Dia malah lawan deh setahu gue. Enggak. Ya tolong dikoreksi kalau misalkan gue salah, karena itu sudah terlampau beberapa waktu lalu juga, agak sedikit lupa ingat tentunya. Dan kita kembali lagi berfokus karena gamenya masih ada 6 tim yang tersisa. Granat dari arah pemain Alter Ego, di mana tadi kalau nggak salah Onyx juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan dari arah Renaldre, lemparan tipis dengan granat yang ada 2 orang damage dan splash damage saja, tidak terlalu dalam diberikan. Aura masih bisa berdansa di bagian atas dari Gunung Gergopol. Iya, tapi kita dari Aura mereka bermain dengan begitu tenang menuju zona pop up, tapi no mercy. Tampaknya masih dikasih kesempatan untuk bertahan dengan nyawa yang begitu sekarat. Ada backup juga dari Jackson, juga Rosesi ingin menahan pergerakan lawannya, tapi lihat dari tim Alter Ego yang tadi hanya misalkan 2 player, sekarang ingin nge-push ke Aura dan dijepit, di sandwich, dicapit oleh tim GPBR. Gila, rata dengan cepat coy. Aura tiba-tiba hilang karena lobby karena backstep dari GPBR sukses. Karma menimpa Rosesi dan 3 anggota lain dari Aura. NFT tinggal menyisakan last man standing mereka, sementara GPBR masih utuh dengan keempat pemain mereka dan HFX tinggal 2, Alter Ego tinggal 2. Iya, ini dari tim Alter Ego benar-benar mereka bertahan dengan 2 player saja, meratakan tim demi tim dan menggunakan timing yang begitu baik untuk masuk ke dalam late game kita. 8 player yang tersisa, GPBR lengkap player mereka dan menahan high ground kali ini. Dan Hades mendapatkan knock yang begitu berarti dan langsung meratakan juga tim Alter Ego menuju ke arah lobby. Tinggal kali ini 2 player yang tersisa sebagai lawan, tapi HFX setelah meratakan RRQ ingin meratakan GPBR untuk mendapatkan WCD di game kali ini. Granatnya connect, tinggal 1 pemain lagi dari tim
HFX. Tinggal Sinon yang ada di bagian bawah harus dicari sama GBBR. Sementara GBBR tadi satu pemain mereka yang ter-knockdown. Harusnya masih bisa diselamatkan, tinggal mencari posisi dari seorang Sinon sudah mulai terspot. Terlihat di bagian belakang sebuah batu granat sudah mulai dimasak. Sementara 3 pemain lainnya bakal memberikan sebuah covering fire, bahkan dikeker dengan menggunakan M4 kelipatnya. Punggung sudah mulai terlihat. Sinon tinggal menunggu waktu. Datang satu persatu pemain dari tim GPBR. Winner chicken dinner dari GPBR dengan jumlah elimination yang begitu fantastis.